Gue inget banget pertama kali kerja sama Pak Roni. Tahun 2009-an gitulah. Waktu itu dia masih orang biasa aja. Mobilnya cuma satu, Toyota Innova warna hitam. Mobil keluarga standar. Jok kain, AC kadang suka ngambek ya. Gue yang megang setir tiap hari. Antar jemput ke kantor, kadang bawa dia ke pelabuhan, kadang ke rumah teman bisnisnya. Hidupnya kelihatan masih sederhana. Bini dia juga sering belanja sendiri ke pasar. Nggak jaim, masih kayak orang kampung Betawi pada umumnya. Tiap pagi, gua nongkrong dulu di garasi sambil ngelap mobil. Ya namanya sopir, kerjaan gak jauh-jauh dari setir sama lap dashboard. Bos gue waktu itu masih suka ngobrol ngalur ngidul. "Ros, jangan telat ya. Hari ini gue banyak janji ketemu orang," katanya. Gue yain aja, namanya juga kerja. 3 tahun kemudian, hidupnya berubah total. Gue kaget pertama kali lihat ada mobil baru nongol di garasi. Ferrari merah. Buset, gue bengong. Lah, kok bisa tiba-tiba? Itu mobil jangankan punya, megang aja gue belum pernah. Sekarang gue malah yang disuruh nyetir, Ros. Awalnya kagok, Ros. Pedal gasnya beda, suaranya meraung kayak singa. Kalau ngebut dikit, badan langsung ketarik ke belakang. Habis itu, satu-satu mobil mewah pada berdatangan. Porsche, Lamborghini, Bentley. Garasi yang dulu cuma muat satu mobil, akhirnya dibongkar, dibikin gede, biar bisa nampung koleksi. Gue yang biasanya cuma nyuci satu Innova, sekarang tiap minggu bisa sampai 3-4 mobil arus kinclong. Kalau dihitung-hitung, duit buat bensin sama perawatan mobil aja bisa buat beli rumah di kampung gue di Bekasi. Orang-orang sekitar juga mulai ngomongin. Sopir-sopir komplek tetangga suka nanya ke gue sambil ngopi bareng. "Ros, bos lu dapet duit dari mana sih? Baru kemarin-kemarin masih naik Innova, sekarang udah Ferrari." Gue cuma nyengir. Namanya orang rejeki, Bang. Padahal dalam hati gue juga bingung. Gaji DPR mana bisa nutupin beginian. Pernah satu kali gue lagi bawa dia ke Senayan. Di jalan tol, dia cerita dikit, katanya punya usaha transportasi, kapal, solar, sama jual beli mobil mewah. Gua iya-iyain aja, tapi logika gua jalan. Oke lah usaha, tapi kok cepet amat lonjakannya. 3 tahun bisa punya aset segede itu, rasanya aneh. Dan mulai dari situ, gaya hidupnya makin gila. Tiap keluar kota selalu pakai mobil yang beda. Kadang pakai Bentley, kadang Porsche. Gue sampai harus belajar cara ngoperasiin tombol-tombolnya. Soalnya tiap mobil fiturnya lain-lain. Belum lagi jam tangannya. Gue pernah lihat dia pakai jam gede, warnanya nyala-nyala. Pas gue kepo googling harganya, kepala gue langsung puyeng, Ros. Miliaran. Buat apa jam segitu? Lah jam Casio aja udah cukup. Istrinya juga ikut berubah. Kalau dulu belanja di pasar, sekarang maunya di butik mahal. Gue pernah disuruh beliin tas Hermes di Plaza Indonesia. Gue sampai malu masuk tokonya, soalnya semua barang di situ harganya bisa buat nyekolahin anak gue sampai kuliah. Pas gue lihat tak harganya, gila bener, bisa buat DP rumah. Tiap gue ngerasa aneh, gue selalu bilang ke diri gue, "Udahlah Ros, lu cuma sopir, kerjaan lu setir, jangan ikut mikir." Tapi makin lama, gue makin gak bisa nutup mata. Soalnya perubahan itu bukan sekedar punya mobil mewah, gue juga lihat cara dia nongkrong berubah. Kalau dulu temannya masih pedagang biasa, sekarang tamu-tamunya pakai jas, pakai mobil gede. Ada yang ngobrol sampai larut malam, ada yang bawa koper gede masuk rumah. Gue gak pernah ikut nimbrung, gue cuma nunggu di parkiran sambil ngopi. Tapi mata gue jelas, lihat itu koper bukan koper biasa. Jujur aja dalam hati gue ada rasa bangga juga. Gue bisa nyetir mobil yang jarang orang bisa rasain. Gue bisa lihat dunia dari balik kaca mobil mewah. Tapi ada juga rasa was-was. Soalnya perubahan ini terlalu cepat, terlalu mencolok. Dari Innova ke Ferrari dalam 3 tahun, itu bukan hal biasa. Kadang gue cerita ke bini di rumah. "Mah, bos gue sekarang gila-gilaan. Rumah makin gede, mobil makin banyak, duit kayak gak bisa habis." Bini gue cuma jawab, "Ya lu jangan ke bawah, Ros. Kerja yang bener aja. Duit mereka belum tentu bersih." Gue diem, soalnya gue juga mikir hal yang sama. Dari situ gue mulai sadar, perjalanan hidup gue bukan cuma soal nyetir.
gue jadi saksi bisu perubahan hidup orang. Dari mobil sederhana ke mobil miliaran. Dari rumah biasa ke istana. Dan semuanya gue lihat dari balik setir sambil nahan rasa penasaran yang makin lama makin besar. Dulu rumahnya Pak Roni ya standar aja, 2 lantai, catnya krem, pagar hitam, di Gang Tanjung Priok yang sempit. Kalau gue parkir mobil kadang harus miring-miring biar nggak ganggu jalan orang. Anak-anak tetangga masih suka main bola depan rumahnya, nyundul-nyundul bola sampai kena tembok. Tapi dia nggak marah, malah suka nyapa. Jangan kenceng-kenceng, ntar kacanya pecah. Jadi masih manusiawi lah. Tapi sekitar tahun 2013-an mulai ada tukang-tukang nongol. Awalnya gue pikir mau renovasi kecil-kecilan. Lama-lama jadi proyek gede. Tembok dirobohin, lahan dibelihin lagi kanan kiri, truk semen keluar masuk tiap hari. Gue yang tadinya parkir Innova di garasi kecil jadi harus parkir di luar karena garasi udah disulap. Beberapa bulan kemudian, buset, rumahnya jadi kayak istana. Pagar tinggi menjulang, catnya putih mengkilap, lampu-lampu gantung gede nongkrong di teras. Kalau malam, nyalanya kayak hotel bintang 5. Lantai marmer Priok, pintu gede kayak gerbang kerajaan. Ada kolam renang belakang, ada ruang tamu yang isinya sofa kulit mewah, ada piano putih di pojokan. Gua yang sopir aja sampai salah tingkat tiap masuk. Ini beneran rumah orang, apa gue salah masuk lobi hotel? Yang bikin gue makin melongo, koleksi barang-barangnya. 1 lemari, isinya jam tangan doang. Bukan jam biasa, tapi jam Richard Mille, Audemars Piguet, Rolex, semua berjejer rapi kayak pameran. Gue pernah pegang sebentar, beratnya aja udah beda. Harga? Jangan tanya, miliaran. Belum lagi mainan Iron Man yang segede orang beneran. Gue ingat waktu itu dia bilang ke gue, "Ros, lihat nih, Iron Man seharga motor baru." Gue cuma bisa ketawa kecut, dalam hati ngomong, "Ya elah bos, buat apaan beli beginian? Anak gue di rumah aja masih sekolah nebeng subsidi." Tiap ada tamu, rumah itu jadi ajang pamer. Mobil sport diparkir berjejer. Tamu-tamu berdasi masuk disambut dengan suguhan mahal. Gua lihat semua itu dari pojokan garasi sambil ngelap mobil. Kadang gue mikir, orang-orang ini pada ngelihat rumah ini simbol sukses. Tapi gua yang tiap hari keluar masuk malah ngelihatnya kayak, entah ya, kayak ada yang ditutupin. Yang bikin gue makin curiga, ada koper-koper misterius. Malam-malam suka ada mobil mewah dateng. Orang-orang masuk buru-buru bawa koper gede terus keluar lagi gak lama. Gua gak pernah lihat isinya, tapi logika gue bilang itu bukan koper biasa. Bisa aja duit, bisa juga dokumen. Yang jelas bukan barang belanjaan. Tetangga-tetangga mulai ngomong juga. Mereka kagum sekaligus iri. Ada yang bilang, "Gila ya Ros, bos lu kaya bener sekarang." Ada juga yang nyeletuk, "Itu duitnya bener gak sih?" Gue biasanya cuma senyum. Tapi hati kecil gue jujur aja mulai mikir yang sama. Puncaknya waktu ada pesta gede di rumah itu. Gue disuruh standby dari pagi sampai malam. Tamu dateng pakai mobil-mobil gila. Rolls Royce, McLaren, Tesla. Semua makan enak, joget-joget, ketawa-ketawa. Gue di pojok cuma merhatiin, lihat lampu sorot, musik kenceng, perempuan-perempuan cantik keluar masuk. Rasanya kayak lagi di dunia lain. Tapi pas gue pulang ke rumah bini gue udah nungguin sambil ngomel, "Ros, lu jangan sampai kebawa gaya hidup bos lu. Jangan sampai lu ngelirik yang bukan-bukan." Gue ngakak aja, "Mah, gue cuma sopir, gue cuma lihat doang. Duit gue palingan habis buat bayar listrik sama beli Indomie." Tapi bini gue bener juga. Lingkungan kayak gitu bisa bikin orang silau. Dari situ gue sadar, rumah itu bukan sekedar tempat tinggal. Itu simbol betapa cepatnya nasib orang bisa berubah. Dari rumah biasa di gang sempit, jadi istana megah yang bikin orang segen lewat depan pagernya. Tapi ada juga rasa gak enak. Soalnya gue ngerasa rumah itu kayak magnet, bikin orang kagum tapi juga bikin orang curiga.
Gua sebagai sopir, saksi mata yang tiap hari keluar masuk, gak bisa bohongin diri sendiri. Gua ngeliat ada hal-hal yang gak wajar. Dan biasanya kalau sesuatu udah kelewat mewah, ada harga yang harus dibayar. Gua gak tahu kapan, tapi gua yakin rumah ini suatu hari bakal jadi pusat masalah. Gua udah lihat tanda-tandanya. Gua udah lama jadi supir, jadi paham banget kalau bos gua ada acara penting. Biasanya dia dandan lebih rapih, mobil yang dipilih juga yang paling kinclong. Nah, makin lama gua perhatiin tamu-tamunya makin beda. Bukan lagi pedagang atau pengusaha biasa, tapi orang-orang yang gua tahu jabatannya gede. Ada yang gua kenal dari berita, ada juga yang gua lihat mukanya di TV. Satu kejadian yang paling nempel di kepala gua. Malam-malam, sekitar jam 11, ada mobil Alphard hitam masuk ke garasi. 3 orang turun, pakai jas, bawa koper gede. Gue lagi duduk di bangku kecil pojokan garasi, pura-pura sibuk main HP. Mereka masuk ke rumah buru-buru, kayak takut dilihat orang. Setengah jam kemudian keluar lagi, kopernya udah gak ada. Gue langsung mikir, ini mah pasti ada main duit. Soalnya gue tahu isinya gak mungkin baju. Bukan sekali 2 kali gue lihat pemandangan kayak gitu. Kadang bukan koper, tapi kardus. Pernah ada yang bawa kardus aqua gede, ditenteng 4 orang. Tapi pas gue angkatin buat bantu, beratnya minta ampun. Isinya apa? Gue gak pernah tahu, tapi logika aja bilang, bukan air mineral. Yang bikin gue makin yakin ada bau-bau aneh, tiap abis ada tamu kayak gitu, bos gue selalu kelihatan senyum lebar. Kadang besoknya langsung beli mobil baru atau jam baru. Pernah kejadian, malam ada tamu bawa koper. Besok pagi gue disuruh ke showroom Ferrari. Ros, hari ini kita ambil yang baru. Gue sampai nyeletuk, buset bos, kemarin baru beli 1, ini udah nambah lagi. Dia cuma ketawa, rejeki jangan ditolak Ros. Tiap gue cerita ke teman-teman supir lain, mereka suka nyindir. Ros, bos lu pinter banget mainnya, tapi hati-hati, kalau ketahuan bisa gawat. Gue pura-pura bego, cuma ketawa, tapi dalam hati gue setuju. Ada sesuatu yang ditutupin. Selain koper sama kardus, ada juga amplop. Sering gue diminta anterin dia ke restoran mewah. Dia makan berdua sama orang penting, abis itu gue disuruh nyimpen tas kecil di bagasi. Pas gue lirik, isinya amplop tebal-tebal. Nggak mungkin itu undangan kawinan. Yang bikin gue tambah curiga, sering banget ada obrolan soal proyek. Bos gue suka ngomong di telepon, udah gue urus, tinggal kirim aja. Atau jangan lupa bagiannya. Gue nggak ngerti detailnya, tapi nadanya kayak lagi bagi-bagi sesuatu. Dan biasanya kalau kata proyek muncul, duit juga ikut jalan. Pernah juga gue dengar langsung waktu dia ngomong sama salah satu tamunya. Mereka duduk di teras, gue lagi pura-pura nyuci mobil. Tamu itu bilang, tenang aja, semua aman asal setorannya lancar. Gue merinding dengarnya. Setoran apaan? Kalau usaha bener, ngapain pakai istilah setoran begitu? Tiap kali gue lihat atau dengar hal-hal begitu, gue dilema. Di satu sisi, gue cuma supir. Kerjaan gue ya nyupir, nggak lebih. Tapi di sisi lain, mata gue nggak bisa bohong. Gue saksi hidup ada yang nggak beres. Kadang gue mikir, apa gue harus lapor? Tapi lapor ke siapa? Mau ngomong ke bini di rumah aja kadang takut. Soalnya ini nggak main-main. Duit yang gue lihat bukan ratusan ribu, tapi miliaran. Salah ngomong, bisa-bisa gue yang hilang duluan. Yang jelas, makin hari bau duit itu makin kuat. Gue mulai bisa ngerasain pola. Ada tamu bawa koper, bos gue happy, ada barang mewah baru nongol. Kayak siklus yang berulang. Gue gak bisa pastiin apa itu suap atau korupsi. Tapi feeling gue, ini duit yang gak bersih. Gue ingat kata nyokap gue dulu, Ros, jangan suka lihat duit orang, rezeki mah udah ada yang ngatur. Tapi kali ini beda. Gue gak cuma lihat, gue ada di tengah-tengahnya. Tiap gue duduk di setir, nganterin dia ke tempat-tempat mewah, gue kayak lagi nganterin rahasia besar. Dan semakin lama, rahasia itu makin berat buat gue simpen sendiri. Tanggal 30 Agustus tuh gue inget jelas banget. Siang hari udah rame di medsos. Katanya ada masa mau geruduk rumah Pak Roni. Gue pikir awalnya cuma isu, soalnya rumah itu pagarnya tinggi. Ada satpam banyak,
kamera CCTV di tiap sudut. Gue mikir, mana bisa orang masuk. Tapi sore-sore kabar makin kenceng. Video mulai beredar di grup WA komplek. Ratusan orang udah ngumpul di depan rumah. Teriak-teriak, bawa spanduk, lemparin batu. Gue yang udah nggak kerja di situ lagi cuma bisa mantengin dari HP. Tapi hati gue berasa hancur. Gue ingat tiap sudut rumah itu, tiap mobil yang parkir, tiap barang yang ada di dalam. Dan sekarang gue lihat semua itu hancur. Masa akhirnya berhasil dobrak pagar. Gue lihat videonya, orang-orang langsung masuk kayak air bah. Sofa mahal diangkat, piano putih ditendang, patung Iron Man yang dulu dibanggain ambruk ke tanah. Jam-jam tangan miliaran yang biasanya dipajang di lemari kaca, diacak-acak orang. Mobil-mobil sport dilempar batu, kacanya pecah. Gua sampai nutup muka sendiri. Ya Allah, ini gila bener. Tapi bagian paling bikin gua mikir itu masa kayak nggak sekadar marah. Mereka bener-bener dendam. Barang-barang mewah itu dijarah bukan cuma buat diambil, tapi kayak simbol yang harus diruntuhin. Gua ngerti perasaan rakyat kecil. Mereka lihat istana itu kayak lambang kesenjangan, kayak bukti ada yang gak adil. Gue di rumah cuma bisa bengong. Anak gue sampai nanya, "Pak, itu bukan rumah bos bapak dulu ya?" Gue diam sebentar, terus jawab pelan, "Iya nak, dulu bapak tiap hari nyetir ke sana." Anak gue cuma manggut, tapi matanya kelihatan bingung. Dalam hati gue campur aduk. Ada rasa kasihan juga sama Pak Roni. Gue tahu dia sayang banget sama semua barang itu. Dia suka pamer, iya, tapi dia juga kerja keras urusin bisnisnya. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa, ya inilah akibatnya kalau hidup terlalu mencolok. Orang jadi gampang curiga, gampang benci. Gue jadi ingat kejadian-kejadian dulu. Koper misterius, amplop tebel, pesta gede. Semua itu kayak potongan puzzle yang akhirnya ketemu di hari itu. Rakyat nggak mungkin marah segila itu kalau nggak ada api yang nyulut. Malamnya gue nggak bisa tidur. Gue kebayang suara teriakan massa, kaca pecah, barang dijarah. Gue juga kebayang masa lalu gue waktu masih jadi supir. Gue duduk di balik setir, pura-pura nggak dengar obrolan orang gede, pura-pura nggak lihat koper keluar masuk. Sekarang semuanya meledak. Besoknya, berita TV non-stop bahas rumah itu. Semua media bikin judul heboh. Crazy Rich Tanjung Priok dijarah massa. Foto-foto rumah hancur berantakan jadi headline. Gua nonton sambil ngopi di warung, orang-orang sekitar ikutan komentar. Ada yang bilang, pantesan kebanyakan pamer. Ada juga yang nyeletup, duitnya pasti nggak bersih. Gua cuma diem, pura-pura nggak kenal. Padahal dalam hati gua bilang, iya, gua tahu lebih banyak dari kalian. Yang bikin gua paling gak enak ada wartawan yang bilang kerugian rumah itu puluhan miliar. Gua ketawa miris, puluhan miliar hilang dalam semalam. Bos gua masih bisa tidur di hotel mewah. Tapi gua nyalain listrik aja masih nyicil. Ironi, Ros. Tapi satu hal yang gua sadar malam itu. Istana sebesar apapun kalau dibangun dari dasar yang rapuh, sekali diterjang massa bisa hancur juga. Beda sama rumah kecil gua di gang sempit. Emang catnya udah pudar, genteng kadang bocor, tapi nggak ada orang yang mau ngerebutin. Hari itu gue makin yakin, semua kemewahan yang dulu gue lihat dari balik setir ternyata bukan kekuatan, tapi justru kelemahan. Karena makin gede hartanya, makin gede juga orang yang pengen jatuhin. Dan gue, Suroso si supir, akhirnya jadi saksi lagi. Saksi bagaimana rumah yang dulu gue anggap istana runtuh jadi reruntuhan. Sejak malam rumah itu digeruduk massa, gue nggak bisa tidur nyenyak. Tiap kali pejam mata, gue kebayang teriakan orang, kaca pecah, mobil mewah gosong dilempar molotov. Semua itu muter kayak film di kepala gue. Dan di balik semua itu, ada satu suara kecil di hati gue yang bilang, ini baru permulaan, Ros. Besoknya gue balik nongkrong di warung kopi dekat rumah. Orang-orang masih heboh ngomongin kejadian semalam. Ada yang bilang ini spontan rakyat marah. Ada juga yang nuduh ada provokator bayaran. Gue diem, gak mau banyak komentar. Soalnya gue tahu banyak hal yang orang biasa gak lihat. Gue inget, dulu tiap kali nganter bos, selalu ada orang-orang serius yang naik mobil hitam masuk lewat pintu belakang. Mereka gak pernah mau disebutin namanya. Tapi sekali ngeliat jas mereka,
gue yakin ini bukan orang sembarangan. Kadang ada koper masuk, kadang amplop tebel, kadang sekedar map. Gue nggak pernah buka, tapi baunya, bau uang baru, kadang bercampur parfum mahal, gue apal banget. Dan sekarang, pas rumah itu luluh lantak, gue jadi mikir, apa mungkin ini juga bagian dari permainan orang-orang itu? Bisa jadi, yang rusuhin rumah bos gue bukan cuma rakyat marah, tapi ada yang sengaja nyetir masa. Entah buat nutupin sesuatu atau buat ngasih pesan ke bos gue. Makin gue pikirin, makin jelas. Soalnya, kalau cuma rakyat, kenapa bisa segampang itu masuk ke rumah seketat itu? Gue masih ingat, dulu kunci pintu gerbang aja bentuknya kayak di film-film spionase. Pakai sensor sidik jari, satpamnya jaga 24 jam, gaji gede, badan keker. Tapi semalam, semua itu jebol kayak kardus. Kayak ada yang buka jalan dari dalam. Hati gue nggak enak. Gue nggak bela bos, tapi gue juga nggak bisa tahan perasaan aneh ini. Gue jadi ingat omongan satu pejabat yang pernah gue denger di mobil waktu gue lagi nungguin di parkiran basement. Suaranya berat. Dia bilang ke bos gue, "Roni, jangan kebanyakan main depan kamera. Kalau lo kebablasan, kita yang ngerem lo." Waktu itu gue pura-pura dengerin radio, tapi kuping gue tajem. Dan sekarang kata-kata itu nyangkut lagi di kepala gue. Jangan-jangan ini saatnya bos gue dikerem. Yang bikin gue makin merinding, beberapa hari setelah kejadian, ada kabar KPK lagi buka penyelidikan baru soal aliran dana mencurigakan. Gue nggak tahu pasti hubungannya sama siapa, tapi feeling gue kuat, ini ada kaitannya. Karena dulu gue sering banget nganter bos ke gedung-gedung yang namanya doang kantor perusahaan, tapi isinya cuma meja kosong sama satu resepsionis. Duit masuk ke situ, tapi keluarnya kemana? Gue nggak pernah tahu. Gue nyeduh kopi hitam di rumah, duduk sendiri, mikirin itu semua. Istri gue nanya, "Pah, abang kepikiran apa? Mukanya kusut bener?" Gue cuma jawab pendek, "Abang lagi ingat masa lalu." Gue nggak mau dia tahu terlalu banyak, soalnya ini bukan hal kecil. Tapi jujur, hati gue berat. Gue pernah jadi bagian dari semua itu, walaupun cuma supir. Gue ikut nyupirin mobil yang mungkin isinya barang bukti. Gue ikut nungguin di luar gedung waktu ada transaksi gelap. Gue ikut diam waktu ada yang harusnya gue laporin. Gue saksi bisu. Tapi bisu gue ini bisa jadi bom kalau satu hari ada yang maksa gue buka mulut. Sekarang gue bingung sendiri. Mau diem aja, hati nggak tenang. Mau ngomong, bisa bahaya buat gue dan keluarga. Gue ingat pepatah orang tua, mulutmu harimaumu. Apalagi kalau lo nyimpen rahasia orang gede. Kadang gue ngerasa, mungkin ini semacam karma. Rumah megah bisa hancur dalam semalam. Barang-barang mewah bisa hilang kayak debu. Yang tersisa cuma cerita-cerita kayak yang gue simpen di kepala ini. Cerita yang kalau gue buka, bisa bikin lebih banyak istana ambruk. Tapi apa gue berani? Itu pertanyaan yang masih muter di kepala gue sampai sekarang. Yang jelas, sejak malam itu, hidup gue nggak sama lagi. Tiap kali lihat berita tentang bos gue, tiap denger nama dia disebut, gue langsung deg-degan. Gue takut, tapi juga penasaran. Apa benar ini akhir dari segalanya, atau justru baru awal dari sesuatu yang lebih gede? Gue, Suroso, mantan supir, mungkin cuma orang kecil. Tapi gue tahu lebih banyak dari yang seharusnya gue tahu. Dan itu bikin gue sadar. Kadang bukan duit atau kekuasaan yang bikin lu berat hidup, tapi rahasia. Dan rahasia ini entah kapan bisa aja meledak. Lihat tuh, rumah mewah, mobil sport, jam miliaran, abis juga dijarah rakyat. Kayak lo simpen duit di kardus, terus kardusnya kena banjir. Udah, bubar. Jadi jangan suka belagu kalau harta lo numpuk dari jalan yang gak jelas. Di mata rakyat, lo cuma ATM yang salah tempat parkir. Harta bisa hilang dalam semalam, tapi jejak lo gak pernah hilang. Rakyat bisa lupa sama gaya hidup lo, tapi mereka nggak pernah lupa sama rasa sakit karena ketimpangan.
Kalau lo main-main sama uang rakyat, cepet atau lambat, rahasia itu bakal kebuka.